Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lucia Eristantia, trainer kecantikan tata rias wajah panggung dari SMA Negeri Dualong Ikis. Pada hari ini, saya akan membagikan materi tentang jenis dan fungsi kuas make up atau biasa disebut brush. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kuas make up, kemudian siswa dapat memahami fungsi dari kuas make up. Selanjutnya adalah siswa dapat menggunakan kuas make up sesuai dengan fungsinya. Apa itu brush make up? Kuas rias atau make up brush adalah alat yang memiliki bulu digunakan untuk aplikasi rias wajah atau lukis wajah. Bulu sikat dapat dibuat dari bahan alami atau sintetis, sedangkan pegangan biasanya terbuat dari plastik atau kayu. Ketika kosmetik diterapkan menggunakan kuas yang sesuai, mereka menyatu lebih baik ke kulit. Jenis-jenis brush. Yang pertama yaitu ada foundation brush, selanjutnya concealer brush, angle contour brush, powder brush, sponge applicator, eyeshadow brush, blending brush for eyeshadow, angle eyeliner brush, precise eyeliner brush, lash brow brush, mascara brush, blush brush, fine brush, lip brush, dan yang terakhir adalah kabuki brush. Kemudian kita menginjak ke brush yang pertama. Yang pertama yaitu foundation brush. Kuas ini berguna untuk mengaplikasikan foundation, concealer, maupun BB cream agar hasilnya lebih rata. Untuk foundation brush ada 3 jenis, yaitu yang pertama jenis yang pedal, kemudian buffing, yang ketiga yaitu stippling brush. Untuk yang model pedal atau dayung ini bentuknya menyerupai dayung. Biasanya kuas ini digunakan untuk mengaplikasikan foundation yang berbentuk cair ke krim, biar foundationnya lebih meresap ke kulit ya. Dan hasil akhir dari aplikasi foundation menggunakan pedal ini bersifat full coverage atau lebih mengcover ke kulit ya. Kemudian untuk yang buffing brush ini mempunyai bentuk tebal dan padat, permukaannya rata. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan cara memutar, membentuk lingkaran-lingkaran sehingga pori-pori bisa tersamarkan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu stippling brush. Ini biasa digunakan untuk jenis foundation yang liquid ya. Kemudian yang selanjutnya adalah concealer brush. Concealer brush atau kuas concealer ini mempunyai bentuk yang agak panjang dan ujungnya bulat. Kuas ini cocok digunakan untuk membubuhkan concealer pada wajah dengan warna tidak merata atau yang sedang berjerawat, dan juga sangat bagus sekali digunakan untuk menyamarkan lingkaran hitam di sekitar mata. Jadi brush ini digunakan untuk mengcover atau menyamarkan noda-noda yang ada di wajah menggunakan concealer. Selanjutnya yaitu angle contour brush atau brush untuk kontur. Kuas angle contour ini berbentuk asimetris atau cenderung miring di satu sisi dan meruncing pada bagian ujungnya. Biasanya, kuas ini digunakan untuk menciptakan aksi kontur pada tulang pipi,
area rahang, dan garis dahi demi mewujudkan siluet yang tirus. Jadi brush ini digunakan untuk mengaplikasikan kontur di dalam untuk tulang-tulang pipi, biar pipinya terlihat lebih tegas atau lebih tirus. Selanjutnya yaitu powder brush. Kuas ini digunakan untuk membubuhkan bedak pada seluruh wajah. Ujung bulunya cenderung tebal atau cembung dengan fungsi sebagai pembauran dari alas bedak atau foundation, contouring, dan bedak itu sendiri. Bedak yang digunakan dapat berbasis padat atau compact, atau tabur atau biasa disebut loose powder. Di samping itu, biasanya ada 3 pilihan ukuran kuas diantaranya, yaitu kecil, medium, dan besar, tergantung untuk penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu sponge applicator atau sponge untuk eyeshadow. Fungsi sponge ini digunakan untuk mengaplikasikan eyeshadow di kelopak mata. Jadi, ketika membubuhkan eyeshadow di kelopak mata, kita menggunakan sponge ini. Sponge ini juga berbagai macam bentuknya. Ada yang bentuknya agak pipih, ada yang agak lancip seperti ini. Selanjutnya yaitu eyeshadow brush. Kuas eyeshadow yang berjenis helaian bulu memiliki bentuk pipih dan ujungnya tebal dan cenderung cembung. Biasanya digunakan untuk membentuk mata menggunakan eyeshadow. Jadi ini digunakan di pelupuk mata, di kelopak mata, dan digunakan untuk membentuk eyeshadow. Kemudian yang kedua yaitu blending brush for eyeshadow. Ujungnya menyerupai dayung, yaitu berbentuk oval. Kuas ini sangat cocok digunakan untuk membaurkan atau memblend eyeshadow agar garis-garis yang masih kasar pada riasan mata bisa bertransisi dengan lembut dan sehingga make up-nya bisa terlihat lebih natural. Selanjutnya, angle eyeliner brush. Kuas angle eyeliner ini berbentuk asimetris di satu sisi dan memiliki tekstur lebih keras dibandingkan kuas yang lain. Untuk mengaplikasikan eyeliner yang berjenis gel maupun membuat garis menggunakan bubuk eyeshadow, sehingga kuas ini bisa memberi efek grafis lebih presisi dan lebih tegas. Selanjutnya yaitu precise eyeliner brush. Kuas ini berbentuk sangat tipis dan kecil, dan kemudian ujungnya yang lancip. Fungsinya yaitu untuk membuat garis eyeliner berukuran kecil atau tipis, sehingga akan membentuk sesuatu yang presisi atau garis yang presisi. Selanjutnya yaitu lash brow brush, yaitu biasa kita sebut sebagai sikat brush atau sikat mini ya. Jadi fungsinya untuk mempersiapkan bulu mata sebelum diaplikasikan maskara dan juga berfungsi untuk memperbaiki gumpalan maskara pada bulu mata. Dan untuk yang sikat kecil di sisi lain biasanya digunakan untuk menyisir bulu alis sebelum menggambar alis. Selanjutnya yaitu maskara brush. Lash fiber ini berguna untuk membersihkan bulu mata dari sisa-sisa gumpalan pengaplikasian maskara. Kuas ini lebih dikenal dengan sikat bulu mata, dapat juga digunakan untuk menyikat alis agar lebih natural. Kemudian ada blush brush atau biasa disebut kuas untuk blush on ya. Jadi kuas ini bentuknya ramping di bagian gagangnya, kemudian atasnya ini agak bulat dan ketebal kuasnya lebih sedikit dan biasa digunakan untuk membubuhkan blush on atau shimmering yang ada di pipi. Kemudian ada fan brush atau brush yang berbentuk kipas.
Untuk yang kipas besar dan lebar ini berfungsi sebagai finishing make up atau berfungsi sebagai membersihkan eyeshadow yang hancur atau meluber pada hiasan sehingga tidak terkesan berantakan untuk make up-nya. Kemudian untuk yang kecil, brush pen yang kecil ini digunakan untuk mengaplikasikan highlighter yang ada di tulang pipi. Jadi nanti terkesan lebih samar-samar dan lebih natural. Selanjutnya yaitu ada lip brush. Bentuknya tipis dan jenis bulunya sedikit kasar atau keras dibandingkan dengan yang lain dan memiliki ujungnya tipis sehingga mampu untuk membentuk bibir secara presisi. Sedangkan bulu-bulu kuasnya akan membantu menyempurnakan pengaplikasian lipstik lebih sempurna baik untuk lipstik berjenis palet atau lipstik pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu ada kabuki brush, kuas make up yang biasanya digunakan untuk membaurkan bedak atau meratakan foundation. Kuas ini cenderung berdiameter yang besar dan ukuran yang pendek. Kuas ini lebih bagus digunakan pada produk make up berbentuk bubuk, jadi ini untuk menyempurnakan make up. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi.